Menjelajahi kota di Amerika, New York yang sangat indah. Kota yang dikenal dengan simbol patung Liberty ini, memang menjanjikan pengalaman luar biasa selama 24 jam. Menjelajah New York non-stop akan mendatangkan pengalaman unik tersendiri untuk wisatawan. Tak terkecuali untuk wisatawan dari Indonesia yang memang kebanyakan datang untuk mengupas habis-habisan kota ini. Sebelum menjelajah lebih jauh di kota impian ini, ada beberapa fakta penting yang harus diketahui. Jangan pernah berpikir New York City bisa habis dijelajahi dalam waktu singkat. Kota ini punya 5 wilayah utama. Kelima wilayah tersebut adalah Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens, dan Staten Island. Setiap wilayah punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Manhattan terkenal dengan gedung pencakar langit, bisnis, museum, dan wisata belanja. The Bronx dikenal sebagai kota kediaman tim baseball New York Yankees. Brooklyn dikenal sebagai kota dengan populasi terbanyak yang dikenal dengan street art dan gedung-gedung tuanya. Sedangkan Queens dikenal sebagai kota terbesar dengan penduduk dari etnis yang paling beragam. Di wilayah ini banyak orang Indonesia tinggal di sini. Terakhir, Staten Island, terletak paling selatan dengan jumlah populasi paling sedikit. Pemandangan patung Liberty bisa kita dinikmati dari feri yang menghubungkan Staten Island dan Manhattan. Kota ini mulai menampakkan keindahannya saat musim semi, sekitar bulan April. Di musim panas dan gugur cuacanya lebih bersahabat lagi bagi wisatawan asal daerah tropis seperti Indonesia. Banyak wisatawan menghindari musim dingin di Desember, karena harus memakai jaket tebal yang menambah beban bawaan. Selain itu, saat musim dingin juga berisiko terjadi badai salju yang menyebabkan banyak fasilitas umum dan toko-toko tutup. Sedangkan Januari sampai Februari adalah bulan paling dingin di New York, rata-rata mencapai 0 derajat Celcius bahkan minus. New York City mengklaim dirinya memiliki sistem air bersih terbaik di Amerika Serikat. Mereka menyebar keran air di berbagai pusat kota. Tidak perlu berat-berat bawa botol minuman atau beli air di minimarket, Anda hanya perlu mencari keran air dan membuka mulut. New York menduduki posisi teratas sebagai kota modern dunia. Banyak pilihan transportasi. Bus, kereta, taksi hingga online taksi siap mengantar keliling kota. Bus dan kereta tersedia dengan tarif $31 unlimited selama 7 hari. Sedangkan tur keliling kota dengan pemandu bisa didapat dengan tarif sekitar $50 untuk 48 jam alias 2 hari. Jangan lupa tipping sudah menjadi budaya di Amerika dan keharusan bagi wisatawan. Jadi siapkan uang $2-5 untuk tip bagi supir taksi atau bellboy. Sedangkan untuk restoran mereka memberikan pilihan tip yang tertera di bon pembelian mulai dari 15% sampai 20% dari nominal transaksi, kecuali restoran fast food di mana tipnya sukarela. New York City is overwhelming. Jargon tersebut sering terdengar di kalangan wisatawan karena banyaknya pilihan di kota yang dijuluki A City of Movie Scenes ini. Anda suka museum? Ada lebih dari 5 museum terkemuka di kota ini. Suka pemandangan dari gedung bertingkat? Setidaknya ada 3 gedung yang bisa dikunjungi secara komersial, yakni One World Trade Center, gedung pengganti WTC, Rockefeller Center, dan Empire State Building. Belum lagi pilihan jembatan indah semacam Brooklyn Bridge atau taman kota seperti Central Park. Sejarah New York. Wilayah ini dihuni oleh penduduk asli Amerika Lenape ketika ditemukan bangsa Eropa tahun 1524 oleh Giovanni da Verrazzano, seorang penjelajah Italia yang bekerja untuk kerajaan Prancis, yang menamainya Nouvelle Angoleme. Permukiman Eropa dimulai dengan pendirian permukiman perdagangan bulu Belanda yang kemudian dinamai New Amsterdam, di ujung selatan Manhattan pada tahun 1614. Direktur Jenderal Kolonial Belanda Peter Minuit membeli Pulau Manhattan dari suku Lenape tahun 1626 senilai 60 guilder sekitar $1.000 pada tahun 2006. Sebuah legenda yang diragukan mengatakan Manhattan dibeli senilai $24 dalam bentuk manik-manik kaca.
Tahun 1664, kota ini menyerah kepada Inggris dan berganti nama menjadi New York, yang berasal dari Adipati Inggris untuk York dan Albany. Pada akhir Perang Inggris-Belanda kedua, Belanda memperoleh kekuasaan atas Ran, aset yang lebih berharga lagi, sebagai ganti terhadap kekuasaan Inggris di New Amsterdam, New York, di Amerika Utara. Sejumlah perang antar suku di antara penduduk asli Amerika dan epidemi yang dibawa bangsa Eropa mengakibatkan penurunan jumlah penduduk suku Lenape antara tahun 1660 dan 1670. Tahun 1700, populasi Lenape turun hingga 200 jiwa. Tahun 1702, kota ini kehilangan 10% penduduknya karena demam kuning. New York mengalami tidak kurang dari 7 epidemi demam kuning sejak tahun 1702 hingga tahun 1800. Tahun 1898, City of New York modern dibentuk dengan konsolidasi Brooklyn, hingga saat itu menjadi kota terpisah, County of New York, yang kemudian mencakup sebagian Bronx, County Richmond, dan bagian barat County of Queens. Pembukaan New York City Subway tahun 1904 membantu persatuan kota baru ini. Melalui pertengahan pertama abad ke-20, kota ini menjadi pusat dunia untuk industri, perdagangan, dan komunikasi. Tetapi, pembangunan ini juga memakan korban. Tahun 1904, kapal uap General Slocum terbakar di Sungai East, menewaskan 1021 penumpang di dalamnya. Tahun 1911, kebakaran Triangle Shirtwaist Factory yang merupakan bencana industri terburuk di kota ini, menewaskan 146 pekerja garmen dan mendorong terbentuknya International Ladies Garment Workers Union dan perbaikan standar keselamatan pabrik. Populasi non-kulit putih sebanyak 36.620 jiwa pada tahun 1890. Tahun 1920, New York City adalah kota tujuan utama untuk warga Afrika Amerika selama migrasi besar dari Amerika Serikat Selatan. Tahun 1916, New York City menjadi tempat diaspora perkotaan Afrika terbesar di Amerika Utara. Renaissance Harlem tumbuh subur selama masa pelarangan, bersamaan dengan ledakan ekonomi yang lebih besar yang mendorong pertumbuhan kaki langit kota dengan pembangunan pencakar langit yang saling bersaing. New York City menjadi wilayah urbanisasi terpadat di dunia pada awal 1920, mengalahkan London, dan wilayah metropolitannya melewati angka 10 juta jiwa pada awal 1930 dan menjadi megakota pertama dalam sejarah manusia. Tahun-tahun sulit ketika depresi besar mendorong terpilihnya tokoh reformasi Fiorello LaGuardia sebagai wali kota dan kejatuhan Tammany Hall setelah 80 tahun mendominasi politik New York. Kembali dari Perang Dunia II, para veteran menciptakan ledakan ekonomi pasca perang dan pengembangan sistem perumahan besar di Queens. New York selamat dari perang tanpa mengalami kerugian dan kota terdepan di dunia. Bersama Wall Street memimpin Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia, markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, selesai tahun 1950, mendorong pengaruh politik New York, dan kebangkitan ekspresionisme abstrak di kota ini menjadikan New York berhasil menggantikan Paris sebagai pusat seni dunia. Pada tahun 1960 New York mulai mengalami masalah ekonomi dan peningkatan tingkat kejahatan. Sementara kebangkitan industri keuangan sangat membantu memulihkan kesehatan ekonomi kota pada tahun 1980, tingkat kejahatan di New York terus naik sepanjang dasawarsa tersebut dan awal 1990. Pada tahun 1990 tingkat kejahatan mulai turun drastis setelah penambahan anggota polisi dan gentrifikasi, banyak warga Amerika dan gelombang imigran baru tiba dari Asia dan Amerika Latin. Sektor penting baru seperti Silicon Alley muncul dalam ekonomi kota ini dan populasi New York mencapai jumlah tertingginya pada sensus 2000. Kota ini adalah salah satu tempat serangan 11 September 2001 ketika hampir 3.000 orang tewas akibat runtuhnya World Trade Center. Gedung 1 World Trade Center, sebelumnya dikenal dengan nama Freedom Tower, World Trade Center Memorial. Itulah tempat wisata kota New York Amerika dan sejarahnya. Nantikan berita wisata, sejarah dunia lainnya hanya di World News.